الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih membahas tentang hal-hal yang terjadi setelah tegaknya hari kiamat. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas dua hal. Yang pertama adalah al-hisab dan yang kedua adalah i'ta'us suhaif. Hisab yaitu perhitungan amal perbuatan manusia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan dihisab amal perbuatan mereka. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya, lalu Dia mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala telah menghitung, mencatat apa yang telah mereka perbuat tersebut, akan tetapi mereka lupa. Mereka justru lupa dengan apa yang telah mereka perbuat. Kemudian perkara yang kedua yang terjadi pada hari itu yaitu i'ta'us suhaif, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang buku catatan amal perbuatan. Apa yang sudah dia perbuat di dunia itu tercatat dan pada hari itu akan diserahkan kepada dia, sehingga dia akan melihat apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Dan setiap manusia
kami ilzamkan di leher dia buku catatan amal perbuatannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan kepada dia pada hari kiamat kitab catatan amal perbuatannya yang dia dapati dalam kondisi terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada setiap orang pada hari itu, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib." Bacalah buku catatan amal perbuatan. Cukup pada hari ini kamu menghisap, memperhitungkan amal perbuatanmu sendiri. Jadi masing-masing kita akan perhitungkan, melihat, menghitung amal perbuatan kita berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab buku catatan amal perbuatan kita, baik yang kecil maupun yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Buku catatan amal perbuatan tersebut tidak membiarkan yang kecil ataupun yang besar kecuali dicatat. Wa wajadu ma 'amilu hadirah, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat tampak di hadapan mereka. Jadi ini adalah hal kedua yang terjadi pada hari itu. Itu Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada setiap orang catatan amal perbuatannya, sehingga dia melihat, dia sendiri yang menghisap apa yang sudah dia perbuat. Dia sendiri yang menghitung apa yang sudah dia perbuat di dunia, apakah itu kebaikan ataukah keburukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amal perbuatan manusia kepada masing-masing dari mereka, Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam banyak ayat. Di antaranya seperti dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-19 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang yang catatan perbuatannya diberikan melalui tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini." Jadi justru dia membiarkan orang lain membaca, dia malah mengatakan kepada orang lain, "Ambillah kitabku ini, bacalah." Karena semuanya berisi apa? Kebaikan. Karena dia mendapatkan catatan amal perbuatannya dari tangan kanan. Jadi orang-orang yang selama hidupnya mereka memenuhi catatan amal perbuatannya dengan perkara-perkara yang baik, ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menyerahkan catatan amal perbuatan mereka melalui tangan kanannya, mereka mengatakan seperti itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal perbuatannya melalui tangan kanannya, maka dia mengatakan, "Inilah kitab, bacalah dia." Dia mengatakan, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Yakni ketika di dunia dia tahu bahwa catatan amal apa yang dia perbuat di dunia ini akan tercatat, akan tertulis, dan dia yakin bahwa suatu saat dia akan melihat atau diperlihatkan kepada dia catatan amal perbuatan. Sehingga dia mengatakan, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Sungguh
Aku yakin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dhanantu. Kata dhanna dalam bahasa Arab itu seringnya bermakna apa? Menyangka. Tapi tidak selalu berarti menyangka. Terkadang bermakna al-yaqin. Seperti dalam ayat ini. Memang dhanna adalah salah satu dari af'alul yaqin atau fi'il-fi'il yang bermakna keyakinan. Seperti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menceritakan tentang ucapan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia catatan amal perbuatannya melalui tangan kanannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh aku yakin bahwa aku akan menjumpai buku catatan amalku yang menghisap, yang menghitung semua amal perbuatanku. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Adapun barang siapa yang berat catatan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Fi jannatin 'aliyah, dia berada di surga yang tinggi. Lalu dikatakan kepada dia, qutufuha daniyah, yang mana tangkai-tangkai dari buah-buahnya itu amat dekat, yang dapat dia petik dengan mudah. Qutufuha daniyah, jadi tangkai-tangkai dari buah-buah yang ada di surga itu amat dekat kepadanya, sehingga dengan mudah dia petik. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Makan dan minumlah sebagai balasan atas apa yang dahulu telah engkau perbuat. Makan dan minumlah dengan penuh kenikmatan sebagai balasan atas apa yang sudah kamu perbuat di hari-hari sebelumnya, yakni ketika kamu masih berada di dunia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Aslaftum di sini artinya apa yang sudah dahulu kamu perbuat. Makanya makna as-salaf adalah sesuatu yang telah berlalu. Generasi salaf artinya apa? Generasi yang telah berlalu, yang telah mendahului kita, baik dari sisi masa maupun keutamaan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, apa yang sudah dahulu kalian perbuat di hari-hari yang telah lewat. Ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amal perbuatannya dari tangan kanannya. Mereka akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Mereka akan berada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dalamnya qutufuha daniyah. Adapun golongan yang kedua, wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang yang diberi catatan amal perbuatannya dari tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabi, maka dia menyesal. Dia lalu mengatakan, andai saja aku tidak diberi catatan amal perbuatan. Itu bayangkan. Siapa yang mau membaca catatan amal keburukannya? Dilihat oleh manusia yang paling pertama sampai manusia yang terakhir, orang yang paling terakhir mati di akhir zaman nanti di padang mahsyar. Jadi dia mengatakan seperti itu, amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberi catatan amal perbuatannya melalui tangan kirinya, dia mengatakan seperti itu, andai saja aku tidak menjumpai, aku tidak melihat, tidak diberikan kepadaku catatan amal perbuatan. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa yang menjadi hisab. Beda dengan orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dari tangan kanannya. Justru dia mengatakan apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin bahwa aku pasti akan menjumpai apa yang menjadi hisab. Tapi orang ini tidak.
Justru dia mengatakan walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa yang menjadi hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai sekiranya kematian itu menjadi akhir dari segala hal. Dia menjadi ketetapan terakhir yang sesudah itu seseorang tidak lagi dibangkitkan dan diperlihatkan kepada dia apa yang sudah dia perbuat. Dia berharap bahwa kematian itu menjadi apa? Akhir, urusan terakhir. Tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ada lagi hisab, tidak ada di sana catatan amal perbuatan. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Ini penyesalan di akhirat. Harta yang dia miliki di dunia sudah tidak berguna pada hari itu, tidak ada manfaat. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang. Orang yang punya kekuasaan, punya kedudukan, punya jabatan, hancur semua apa yang dia miliki, tidak ada manfaatnya pada hari itu. Halaka anni sultaniyah, hancur semua kekuasaan. Lalu dikatakan kepada dia khuduhu fagullu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya serta lehernya, atau tangannya ke lehernya. Tsummal jahima salluh, lalu masukkanlah dia ke neraka. Nah, ini berbeda dengan tadi. Orang yang sani apa? Orang yang pertama tadi apa? Fi jannatin 'aliyah, dia berada di surga yang tinggi. Tapi orang ini tidak. Khuduhu faghulluh, ambil dia dengan keras. Lalu apa? Ikat dia, ikat tangannya ke lehernya. Tsummal jahima salluh, lalu masukkan dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dhar'uha 70 dira'an fasluquh, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Nah, ini adalah jenis manusia yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amal perbuatannya melalui tangan kiri. Tentu ketika dia diberi catatan amal perbuatannya dari tangan kirinya, karena memang dia adalah orang yang buruk. Dia telah memenuhi catatan amal kebaikannya atau catatan perbuatannya dengan amal-amal keburukan. Ketika dia melihat, maka dia tidak mau. Dia tidak ingin melihat. Andai saja dia tidak menemukannya, andai saja dia tidak mengetahui apa yang menjadi hisab. Ini adalah perkara yang kedua yang terjadi pada hari itu, yaitu akan diserahkan kepada manusia catatan amal perbuatan mereka. Ada yang diberikan melalui tangan kanannya, dan mereka adalah orang-orang yang berada dalam kenikmatan, kehidupan yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang-orang yang mendapatkan catatan amal perbuatannya dari tangan kirinya, dan mereka berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Perkara yang ketiga yang terjadi pada hari itu, waznul a'mal, penimbangan amal perbuatan. Jadi amal perbuatan yang dilakukan oleh kita pada hari ini akan ditimbang pada hari itu. Pada hari kiamat akan datang penimbangan amal perbuatan. Qala ta'ala wal waznu yawma idzin al haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan penimbangan pada hari itu benar-benar hak. Faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan amal perbuatannya, yakni amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi al-falah pada hari itu adalah seseorang yang dia mendapati
timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Adapun barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Adapun siapa yang ringan timbangan kebaikannya, yakni timbangan keburukannya lebih berat mengalahkan timbangan kebaikannya, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, maka orang-orang tersebut mereka adalah orang-orang yang telah merugi diri-diri mereka. Kenapa mereka merugi? Karena apa? Mereka mendapati timbangan kebaikannya sedikit. Ada dua orang diberi jatah umur yang sama, waktu ujian yang sama, tapi kemudian satu lebih berat timbangannya, satu tidak. Siapakah yang merugi? Yang merugi adalah seseorang yang tidak memanfaatkan waktu yang diberikan kepada dia, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk memperberat timbangan amal kebaikannya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan, dua kalimat, khafifatan 'inda al-lisan, khafifatan fil lisan, dua kalimat yang ringan di lisan, thaqilatan 'inda al-mizan, tapi berat di apa? Timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimat yang ringkas, yang ringan. Yang mengucapkannya kita tidak membutuhkan apa? Waktu yang banyak, tenaga yang banyak. Tapi kemudian itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Sehingga orang-orang yang menyia-nyiakan hal-hal seperti ini, kebaikan-kebaikan walaupun kecil, maka mereka akan merugi di akhirat kelak ketika mereka mendapati bahwa timbangan amal kebaikannya lebih ringan, kalah dengan timbangan amal keburukan. Ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi diri-diri mereka dikarenakan mereka mendolimi ayat-ayat kami. Wa qala ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun yang dizalimi, tidak ada seorang pun yang dikurangi timbangannya. Semuanya akan ditimbang dengan adil. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Dan sesungguhnya bila perbuatannya itu hanya seberat biji yang kecil, niscaya kami akan datangkan, akan kami timbang apa yang telah dia perbuat itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukup bagi kami sebagai penghisab. Fal a'malu tuzanu bimizanin haqiqiyyin lahu lisanun wa kiffatan. Amal perbuatan manusia itu benar-benar ditimbang, dan ini bukan sesuatu yang hanya berupa kinayah atau kiasan saja, tidak, benar-benar ditimbang pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan timbangan yang memiliki apa? Dua sisi. Memiliki satu lisan dan dua apa? Dua sisi. Sama seperti timbangan di dunia. Akan diletakkan amal kebaikannya di satu sisi dan amal keburukannya di satu sisi. Lalu dilihat mana yang paling berat.
Ini adalah perkara kedua yang akan terjadi pada hari itu, dan perlu kita ketahui bahwasanya timbangan amal ini hanya terjadi untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir maka tidak ditimbang amal perbuatan, karena mereka tidak punya amal kebaikan. Mereka tidak punya apa? Amal kebaikan. Yang ditimbang amal perbuatannya hanya orang-orang yang beriman, karena bagi mereka ada kebaikan, ada keburukan. Orang kafir mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Dia bersedekah sebesar apapun, berjasa sebesar apapun, itu semua tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal perbuatan mereka tidak ditimbang. Perkara keempat yang terjadi atau ada pada hari itu yaitu as-sirat wal mururu alaihi. Sirat dan peristiwa lewatnya manusia di atasnya. Wa mimma yakunu fi yaumil qiyamati al-mururu 'ala as-sirat. Di antara peristiwa atau kejadian yang terjadi pada hari kiamat yaitu lewatnya manusia di atas as-sirat. Apa itu as-sirat? Huwa jisrun mamdudun 'ala matni jahannam. Yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi di atas neraka jahanam dibentangkan satu jembatan yang disebut dengan as-sirat, yang akan dilewati oleh semua manusia. Yariduhul awwaluna wal akhirun. Akan melewati jembatan tersebut semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir. Yamurrun nasu 'alaihi 'ala qadari a'malihim. Manusia melewati jembatan tersebut sesuai dengan amal perbuatannya. Masing-masing orang sesuai dengan amal perbuatannya. Wa huwa adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayf. Dia lebih, jembatan tersebut ukurannya dia lebih kecil, lebih halus daripada rambut, dan lebih tajam daripada apa? Pedang. Jadi adaqqu minasy-sya'ri minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayf. Lebih apa? Lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari apa? Pedang. Wa shaddu hararatan minal jamr, dan lebih panas daripada bara. Ini adalah sifat as-sirat. Alaihi kalalibu takhtafu man umirat bi khatfihi. Di atasnya terdapat pengait-pengait yang siapa Pak? Mengait orang-orang yang melewatinya, yang diperintahkan untuk dikait dan dilemparkan ke dalam neraka. Yamurrun nasu 'alaihi 'ala qadari a'malihim. Manusia melewati jembatan tersebut sesuai dengan amal perbuatannya. Faminhum man yamurru kal barq. Ada di antara mereka yang melewatinya seperti apa? Seperti cahaya. Wa minhum man yamurru karrih. Ada di antara mereka yang melewatinya kecepatannya seperti angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada di antara mereka yang melewatinya seperti apa? Kuda perang. Larinya kuda perang. Wa minhum man yamurru kaharwalati ar-rajili. Ada di antara mereka yang melewatinya dengan berlari. Wa minhum man yamshi mashyan. Ada di antara mereka yang melewatinya dengan berjalan. Wa minhum man yazhafu zahfan. Ada di antara mereka yang melewatinya dengan merangkak. Wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam. Dan ada di antara mereka yang tidak berhasil melewati. Mereka ditangkap oleh pengait-pengait tadi lalu dilemparkan ke dalam jahannam. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ini adalah perkara kedua yang terjadi pada hari itu. As-sirat.
Kemudian perkara yang kelima yang juga terjadi pada hari kiamat, yaitu al-haud atau telaga. Jadi perkara yang ada pada hari itu, pada hari kiamat, setelah manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, setelah tegaknya hari kiamat, yaitu adanya telaga Nabi SAW. Nanti akan kita sebutkan sifat-sifatnya. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi masirata syahri, ma'uhu abyadu min al-laban, wa rihuhu atyabu min al-misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha la yadhma'u abadan." Telagaku luasnya seperti 1 bulan perjalanan. Luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hari kiamat pada hari itu. Ma'uhu abyadu min al-laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa rihuhu atyabu min al-misk, wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, gayung atau alat untuk mengambil airnya jumlahnya seperti bintang yang ada di langit. Man syariba minhu, siapa yang minum darinya, la yadhma'u abada, dia tidak akan pernah kehausan sesudahnya. Ini adalah haud atau telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hari kiamat. Di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur sesaat. Kemudian beliau terbangun, "Tsumma rafa'a ra'sahu mubtasiman." Beliau terbangun lalu kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Faqala, beliau lalu bersabda, "Innahu unzilat alayya anifan surat." Sungguh baru saja turun kepadaku satu surat. Faqala, "Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar." Dia lalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Hatta khatamah, sampai beliau menyelesaikan surat tersebut. Beliau lalu bersabda, "Hal tadruna mal kautsar?" Beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Dia adalah sungai yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di surga. Alaihi khairun katsir, di atasnya terdapat kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumil qiyamah. Telaga tersebut atau sungai tersebut akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib, jumlah bejana-bejananya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Ikhtalajul abdu minhum, ada di antara mereka yang diusir dari telaga itu, dihalangi darinya. Fa'aqulu, maka aku katakan, "Ya Rabbi, innahu min ummati," sungguh dia adalah umatku. Fayuqal, maka ada yang mengatakan, "Innaka la tadri ma ahdatha ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang dia perbuat sesudah, apa yang dia ada-adakan. Ma ahdatha, apa yang dia buat-buat sesudah. Wa mana yukhtalaju yutradu an wurudil haud. Mana yukhtalaju dalam hadis tadi adalah dia diusir. Di sini disebutkan bahwa orang yang terusir
dari telaga tersebut adalah orang yang ahdatha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan hal-hal yang melanggar syariat beliau sepeninggal beliau. Qala al-Qurtubi rahimahullah qala ulama'una kullu man irtadda 'an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bih fa huwa min al-matrudin 'anil hawd wa shadduhum tardan man khalafa jama'at al-muslimin kal khawarij wal rawafid wal mu'tazilati ala ikhtilafi firaqihim fa haula'i kulluhum mubaddilun. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia membahas hadis di atas, hadis tentang orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut dari umat beliau. Kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, siapa saja yang murtad dari Islam, dari agama Allah Subhanahu wa taala, atau membuat perkara-perkara baru di dalam agama Islam yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diizinkan oleh Allah, membuat hal-hal yang tidak pernah ada dalam syariat dalam agama Allah, fa huwa minal matrudin 'anil haud, maka dia termasuk orang yang tertolak dari haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shadduhum tardan, orang yang paling tertolak pada hari itu adalah man khalafa jama'atal muslimin, siapa yang menyelisihi jamaah kaum muslimin. Ini jamaatul muslimin, yakni kaum muslimin bersama imam mereka, memisahkan diri mereka dari jamaatul muslimin. Dan satu perkara yang sangat berbahaya dalam Islam, yaitu seseorang memisahkan diri dari jamaatul muslimin, membuat kelompok sendiri, berpisah dari jamaah kaum muslimin, atau mengangkat senjata memerangi kaum muslimin bersama para pemimpin mereka. Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij, wal rawafid, rafidah, syiah rafidah, wal mu'tazilah, orang-orang mu'tazilah, al ikhtilafi firaqihim, sesuai dengan atau kelompok-kelompok mereka yang beraneka ragam tersebut. Khawarij punya banyak kelompok, Rawafid juga demikian, Mu'tazilah juga demikian. Fa haula'i kulluhum mubaddilun, orang-orang ini, kelompok-kelompok ini, mereka semua telah mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza zalamatul musrifuna fil jawri, demikian juga orang-orang yang berlaku zalim, yang melampaui batas dalam kezaliman. Wa tamsil haq, memberengus kebenaran, menghapus kebenaran. Wa idlali ahlihi, menghinakan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, yakni kebenaran Islam. Wal mal'ununa bi kaba'iridzunub, dan orang-orang yang terlaknat dengan dosa-dosa besar. Al mustakhifuna bil ma'asi, yang menganggap ringan kemaksiatan sehingga terus-menerus melakukannya, menganggap perkara yang sepele dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jama'ati ahli zaigi wal bid'ah, dan kelompok orang-orang yang menyimpang dan melakukan berbagai macam kebid'ahan. Nah, ini perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tadhkirah, ketika beliau mensyarah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di atas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang menceritakan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan didatangi oleh umat-umat beliau, dan ada di antara mereka yang ditolak, diusir dari telaga itu. Ini adalah perkara yang kelima yang ada pada hari itu, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifatnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa luasnya masirata syahrin, seluas satu bulan perjalanan. Kemudian airnya
putihnya seperti susu, wanginya seperti minyak kasturi, dan bejana-bejananya sejumlah bintang yang ada di langit. Barang siapa yang minum darinya satu tegukan, dia tidak akan pernah haus sesudah. Kemudian perkara yang terakhir yang terjadi pada hari itu adalah asy-syafa'ah. Apa itu asy-syafa'ah? Asy-syafa'atu al-wasilatu wat talab. Syafa'ah adalah seseorang mencari perantara atau melakukan satu permohonan. Urfan su'alul khairi lil ghaib. Secara urf, kebiasaan yang disebut dengan syafaat adalah meminta kebaikan untuk orang lain. Dia meminta kebaikan kepada orang yang ketiga. Misalnya si A, dia ingin kebaikan untuk si B, yang mana kebaikan itu ada pada si C, dia lalu memintanya kepada si C. Ini disebut apa? Syafaat dalam bahasa Arab. Misalnya B, dia butuh satu kebaikan yang ada pada si C. Maka kemudian si A yang punya kedekatan dengan C, dia datang kepada si C. C, tolong kamu berikan hal tersebut kepada si B. Ini disebut dengan syafaat. Su'alul khairi lil ghaib, meminta kebaikan untuk orang lain. Wa qila hiya min asy-syafa'i alladhi huwa diddul witr. Di sana ada pendapat yang lain disebut dengan apa itu syafaat? Syafaat adalah, atau syafaat diambil dari kata asy-syafa', yang mana dia adalah lawan dari al-witr, atau ganda lawan dari tunggal. Faka'anna asy-syafi'u dhamma su'alahu ila su'alil masyru' lahu. Seolah-olah orang yang memberi syafaat, dia menggandengkan atau mengumpulkan permohonan dia dengan permohonan orang yang akan dia beri syafaat. Wa syafa'atu haqqun idza tahaqqaqat syurutuha. Syafaat itu adalah sesuatu yang benar-benar ada dan harus diyakini oleh kita apabila terpenuhi syaratnya. Wa hiya an takuna bi idznillah ta'ala. Di antara syarat dari syafaat adalah bahwasanya itu terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memberi syafaat diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Wa ridahu anil masyru'i lahu. Adapun orang yang menerima syafaat, dia harus diridhoi oleh Allah perkataan dan perbuatannya. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi al-masyru' lahu, maka tidak akan bisa syafaat itu berlaku. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi izin, maka juga tidak akan terjadi syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberi izin bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan bahwa syafaat tidak bermanfaat kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meridhai orang yang diberi syafaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada pemberi syafaat, lalu orang yang disyafaati atau diberi syafaat orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat itu akan terjadi. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat sama sekali. Orang yang mati di atas kekufuran, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat.
Dengan demikian maka batallah atau batillah syafaat yang diminta oleh orang-orang yang pergi ke kuburan. Mereka lalu meminta syafaat kepada penghuni kuburan. Itu adalah syafaat yang batal, yang tidak akan mereka dapatkan. Mereka berbuat syirik, mendekatkan diri kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai orang soleh itu untuk memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Itu sama seperti apa yang dahulu diucapkan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna ini, berhala-berhala kami yang kami sembah itu mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian di sana ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, atau syafaat yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberi izin orang yang memberi syafaat dan atau tidak meridhai orang yang diberi syafaat. Ini adalah syafaat yang ternafikan, yang dinafikan oleh syariat. Nah, di sana ada syafaat yang ditetapkan. Nah, syafaat yang ditetapkan ini ada beberapa jenis. Ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada syafaat yang dimiliki oleh beliau dan juga dimiliki oleh selain beliau. Syafaat yang dimiliki khusus dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 jenis. Yang pertama apa yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaat beliau kepada penduduk mahsyar agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan urusan mereka di padang mahsyar. Setelah sebelumnya ditolak oleh nabi-nabi ulul azmi. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Abel tidak mampu melakukan. Mereka datang kepada Nabi Nuh, mereka lalu datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa melakukan. Lalu mereka datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberi syafaat di sisi Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan keputusannya kepada penduduk mahsyar. Lalu kemudian diputuskanlah urusan mereka sehingga mereka lalu melewati sirat. Siapa yang berhasil melewatinya masuk ke dalam surga, dan yang ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah asy-syafa'atu al-uzma. Syafaat kedua yang dimiliki oleh Nabi, khusus dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah syafaat beliau kepada penduduk surga untuk dibukakan pintu surga bagi mereka. Jadi setelah penduduk surga berhasil melewati jembatan Sirat, mereka berada di hadapan surga, tapi mereka tidak bisa memasuki. Sampai datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibukakan pintu surga untuk mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga sehingga dapat dimasuki oleh penduduknya. Yang ketiga adalah syafaat beliau kepada paman beliau agar diringankan azabnya. Paman beliau Abu Thalib yang mati di atas kemusyrikan. Paman beliau Abu Thalib yang mati di atas kemusyrikan, di atas agama bapaknya Abdul Muttalib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya syafaat sehingga diringankan azabnya. Di sana ada syafaat-syafaat yang lain yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dimiliki oleh selain beliau. Yang pertama adalah syafaat beliau kepada orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, yang mati di atas keimanan, yang ditetapkan masuk neraka agar mereka tidak jadi masuk neraka, tapi langsung dimasukkan ke dalam surga. Syafaat beliau kepada ahlu tauhid, orang-orang yang beriman, yang ditetapkan masuk neraka agar supaya mereka tidak masuk neraka. Yang kedua, syafaat beliau kepada orang-orang yang ditetapkan masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka.
ditetapkan masuk neraka, lalu mereka sudah masuk ke dalam neraka. Mereka lalu diberi syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga, syafaat beliau untuk menaikkan derajat orang-orang yang masuk surga. Jadi orang-orang yang masuk surga ada di antara mereka yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dinaikkan derajat mereka. Yang keempat adalah syafaat beliau kepada orang-orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukan, sama berat timbangan kebaikan dan keburukan. Mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperberat timbangan kebaikannya sehingga lebih berat timbangan kebaikan. Ini adalah syafaat-syafaat yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.